Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Pak Jamal. Tapi Ya, hanya saja ini ada sedikit problem masalah yang ingin saya diskusikan dengan Pak Jamal ini Pak hari ini. oh, baiklah Bu. Alhamdulillah ya kalau kabarnya sehat itu ya. Jadi saya juga ini ada waktu kalau Ibu mau mendiskusikan sesuatu dengan saya. Kira-kira apa masalah yang ingin Ibu diskusikan dengan saya hari ini, Bu? Begini Pak, saya berharap ketika saya mendiskusikan permasalahan saya hari ini, saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya. Dan saya berharap setelah saya menceritakan kepada Bapak, saya mendapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depan, Pak. Oh, begitu ya. Eh, jadi apa masalah yang ingin Ibu sampaikan tersebut? Jadi begini Pak Jamal, di kelas saya di sini ada beberapa siswa. Umumnya siswa laki-laki sering tidak aktif saat proses belajar di kelas. Malah sering izin keluar saat pembelajaran sedang berlangsung, Pak Jamal. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Baik Bu. Tadi Ibu bilang ada siswa yang tidak aktif saat belajar, malah sering izin saat pembelajaran sedang berlangsung itu ya. Betul, Pak. Kira-kira apa Ibu udah menelusuri penyebab yang Ibu rasakan ini? Sudah, Pak. Saya malahan sudah memanggil anak-anak tersebut ke ruangan khusus. Dan saya menanyakan kepada mereka, mengapa mereka tidak antusias ketika mengikuti pelajaran saya. Seperti itu, Pak Jamal. Lalu dari yang Ibu amati terhadap kelakuan mereka ini, apa mereka tidak antusias dalam belajar saat pelajaran Ibu itu ada enggak Ibu lakukan pengamatan apa masalahnya itu? Nah, kira-kira ada enggak Ibu lakukan amatan itu? Iya, Pak. Setelah saya amati dan setelah saya tanya langsung kepada mereka, ternyata mereka kurang menyukai pelajaran fisika, Pak. Karena menurut mereka, pelajaran fisika itu susah. Dan katanya banyak banyak kali rumusnya, Bu. Kami nggak sanggup. Seperti itu jawaban mereka, Pak. Oh, begitu ya. Nah, jadi memang biasanya kalau pelajaran fisika itu ya namanya hitung-hitung banyak anak-anak yang nggak suka, Bu ya. Namun kita sebagai guru menjadi tanggung jawab untuk memberikan ilmu ini kepada mereka. Nah, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan kepada murid-murid Ibu tersebut? Tentunya kan Pak, harapan kita sebagai guru itu sama Pak. Kita berharap ketika proses pembelajaran di kelas mereka itu semua aktif, bersemangat ketika kita masuk, belajar pelajaran juga dengan semangat, antusias seperti kawan-kawannya yang lain Pak. Kalau seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa-siswa Ibu itu mempunyai motivasi dan semangat dalam belajar di kelas itu? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar motivasi mereka meningkat itu? Begini Pak, sesuai pengamatan saya, mungkin selama ini saya masih kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak masih kurang antusias untuk mengikuti pelajaran, Pak. Jadi, hal yang akan saya lakukan ke depan itu yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sering melakukan ice breaking ketika keadaan belajar sudah terasa jenuh, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar mereka semangat ketika belajar. Saya akan melakukan hal seperti itu, Pak Jamal. Wah, bagus sebenarnya kalau Ibu memikirkan hal tersebut ya. Apalagi tadi menggunakan ice breaking. Tentunya ini salah satu
bisa membuat anak-anak nggak jenuh ya, bisa membuat mereka bersemangat, nah bisa mereka tertawa, dan tentunya kalau kita buat ice breaking itu anak-anak pun kadang-kadang saya melihat yang seperti yang saya terapkan itu mereka lebih bisa berbaur dengan teman-temannya akibat ice breaking itu. Nah bagus itu Bu. Sebelum-sebelumnya apakah pernah ada metode yang berhasil yang Ibu terapkan di kelas agar siswa-siswa Ibu itu semangat dalam belajar? Oh ada Pak, saya pernah melakukan praktikum menggunakan lab virtual. Karena pada materi fisika, materi rangkaian listrik kemarin itu Pak. Jadi ketika saya mau melakukan praktikum, bahan yang berada di lab sekolah saya itu kurang. Jadi agar pembelajaran itu materinya tersampaikan kepada mereka, bagaimana nih caranya saya berpikir? Oh, saya menggunakan aplikasi lab virtual, Pak. Jadi pada saat itu saya menggunakan teknologi. Ketika saya melihat siswa saya belajar, mereka semua bersemangat dan antusias. Terus mereka juga aktif, Pak, ketika pembelajaran berlangsung. Nah, namun selama ini apa Ibu tidak menggunakan lagi media dengan lab virtual itu atau bagaimana Bu? Ada Pak, kadang-kadang sinyalnya di sekolah kurang mendukung kan Pak. Jadi ketika saya menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa kendala, jadi seperti itu. Jadi mereka itu kalau saya lihat daripada belajar materi dengan mendengarkan, mereka lebih antusias menggunakan aplikasi. Jadi seperti itu Pak. Sebenarnya menggunakan lab virtual itu udah sangat luar biasa Ibu ya. Cuman kita tidak bisa mengakomodir juga karena membutuhkan jaringan seperti itu ya. Nah, jadi sekarang jika Ibu jika kita rating dari 1 sampai 10 dengan apa yang Ibu telah lakukan sebelumnya dengan menggunakan lab virtual, kira-kira tingkat keberhasilan metode belajar tersebut berada di rentang level berapa jika 1 sampai 10 itu? Ketika saya perhatikan semangat dan antusias mereka belajar, Pak, ketika menggunakan aplikasi lab virtual, saya memberikan peringkat sekitaran 8 sampai 9, Pak. Sebenarnya kalau kita melihat 8 sampai 9 itu sudah sangat bagus sekali, Bu ya. Jadi untuk selanjutnya kira-kira apa rencana yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Tentunya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Pak, dan akan sering melakukan praktikum agar siswa lebih paham tentang konsep pelajaran fisika. Bukan hanya sekedar mengetahui rumus-rumus dan menyelesaikan tugas. Jika bahan praktikum tidak lengkap, maka saya akan menggunakan aplikasi lab virtual pada saat pembelajaran terasa jenuh. Jika sinyalnya kurang bersahabat, maka saya akan mencari ide yang lain, Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan kan nggak mesti harus di lab virtual atau bahan praktikum yang tersedia. Jadi kadang ada kita bawa ke lingkungan luar yang bisa mereka lihat langsung, mereka paham tentang konsep fisika, tentang materi yang kita ajarkan, Pak. Terus saya juga akan melakukan ice breaking agar siswa tidak merasa bosan ketika belajar di kelas. Dan saya akan selalu mengupdate informasi bagaimana cara mengajar dengan baik dan selalu berpihak pada murid. Jadi seperti itu Pak Jamal. Wah, luar biasa ini yang Ibu sampaikan barusan ya. Jadi anak-anak itu nanti kita ajak istilahnya dengan konteks nyatanya belajar itu. Jadi lebih memahami apa yang dipelajari itu masih ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu sangat bagus sekali. Nah,
siapa orang yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Menurut saya yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana ini tentunya adalah kepala sekolah, Pak, rekan sejawat, dan tidak lupa pula saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua siswa, Pak. Ya, berarti kita libatkanlah orang tua siswa, kepala sekolah ya, dan rekan sejawat. Tentunya orang-orang inilah yang berperan penting terhadap tumbuh kembangnya anak itu, Bu ya. Berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk membuatnya, Bu? Untuk melakukan rencana yang Ibu rencanakan itu? Untuk proses pelaksanaannya, menurut saya dia tidak akan memerlukan waktu yang lama, Pak. Yang penting kita mau berusaha untuk adanya perubahan. Jadi saya akan menerapkannya secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya kan membutuhkan sedikit lama waktu ya, Pak, karena tidak ada yang instan, tidak ada yang harus seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi semua itu juga perlu proses, Pak. Oh ya, benar sekali Bu. Sebuah segala sesuatu itu nggak ada yang instan ya, butuh proses. Jadi komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu buat ini berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten untuk terus melaksanakan atau melakukan perubahan dan terus berinovasi dalam mengajar, Pak Jamal. Dan saya juga akan mencari informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, sehingga proses belajar akan mengikuti kebutuhan peserta didik saya, Pak Jamal. Oh, bagus sekali Bu. Baiklah Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, kira ini kita udah ngobrol nih dari tadi nih panjang lebar nih Bu nih ya. Kira-kira Ibu juga udah dapat inti dari permasalahan Ibu. Ibu juga udah dapat beberapa solusi yang saya kira sangat bagus sekali, yaitu tadi menggunakan lab virtual, menggunakan ice breaking, mengajak siswa ke dalam alam itu Bu ya. Nah, jadi setelah diskusi ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya merasa sangat lega, Pak. Saya merasa sangat senang. Jadi beban yang saya rasakan sekarang ini hilang, Pak. Jadi saya merasa saya mendapatkan solusi ketika saya berbicara dengan Bapak pada hari ini, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kira-kira ada hal lain kira-kira yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan kepada saya? Saya rasa untuk hari ini sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Sehingga saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Jadi ketika nanti ada permasalahan lain di hari yang lain, saya akan mengkomunikasikan lagi dengan Bapak di lain waktu, Pak Jamal. Oh, baik Bu, baik Bu. Saya juga senang mendengar cerita, kita bisa berbagi ke depannya apa yang kita lakukan jika ada masalah, mungkin kita bisa berdiskusi kembali. Nah, kira-kira karena diskusi kita pun sudah selesai, Bu juga sudah dapat jawabannya, jadi saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Jamal, terima kasih banyak telah membantu saya dalam menemukan solusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Oke, ini Bu saya tanya refleksi ya. Kira-kira setelah kita melakukan refleksi barusan dari apa yang sudah kita lakukan tadi, apa yang
Ibu rasakan saat di coaching barusan? Baik Pak Jamal, terima kasih. Jadi setelah tadi pembicaraan kita, coaching yang kita lakukan tadi, saya merasa lega Pak. Karena dari percakapan coaching tadi, saya bisa menggali potensi saya. Kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena mendapat pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas, Pak Jamal. Jadi langkah-langkah yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Jadi saya merasakan hal yang sangat lega dan bahagia sekaligus senang pada hari ini, Pak Jamal. Oh, baik. Terima kasih untuk refleksi yang Ibu sampaikan barusan.